Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sahabat-sahabat semua, baik yang sudah subscribe maupun belum subscribe, ya, di masa ini tentu sangat sulit ya menghadapi pandemi. Jadi teman-teman, bagi Anda yang mungkin business owner atau marketing director atau marketing manager yang bertanggung jawab terhadap pemasaran, tentu harus putar pikiran ya, putar otak dengan sangat keras. Kenapa? Ya memang kondisinya pasti akan menjadi sangat-sangat mengejutkan ya, apalagi jika bisnis Anda sangat erat dengan kerumunan ya, semacam hotel, kafe di mana orang ngumpul di lokasi bisnis Anda, tentu ini akan sulit. Begitu juga bagi Anda yang memiliki produk-produk ya, mass produk, kosmetik, kemudian sabun, sampo, dan baju gitu. Bisa jadi karena daya beli menurun ya, bisa daya beli menurun atau orang menahan uangnya, itu tentu juga akan mengganggu usaha Anda. Walaupun ya tidak menutup kemungkinan kita melihat ada juga bisnis-bisnis yang justru berkembang ya di era pandemi ini ya. Apa yang berkembang? Salah satunya adalah yang dekat dengan online ya, bisnis online, terutama misalnya Zoom gitu, itu berkembang ya. Zoom berlipat-lipat itu kekayaannya ya, masa pandemi ya. Kemungkinan pemilik Zoom bisa berdoa tuh supaya pandemi lebih panjang gitu. Oke ya, jadi teman-teman, namun demikian tetap kita harus semangat, antusias mencari ide-ide terobosan untuk bisa memasarkan produk-produk kita dengan lebih baik lagi ya. Jadi dalam video ini saya akan bahas mengenai 4D marketing ya, 4D ya. Ini bukan 4D dimension ya, tapi 4D ya. 4D yang bisa membantu teman-teman untuk menata ulang, memperbaiki atau menjadi frame berpikir kita dalam memasarkan produk maupun jasa. Oke ya. Apa itu 4D? Nanti kalau bahasanya tidak cukup dalam satu video, saya akan bikin 2 video ya. Yang pertama, D pertama itu strategi kita adalah ditemukan. Nah, ditemukan. Jadi ketika Anda mudah ditemukan, bisnis Anda mudah ditemukan, kemudian sering ditemukan, itu tentu bisnis Anda akan menjadi lebih baik ya. Ditemukan ini bisa berarti traffic misalnya. Ketika Anda punya bisnis, lokasinya mudah dijangkau ya, location bisa juga. Ketika Anda promosi secara online, mudah ditemukan, sering ditemukan, trafficnya tinggi ya. Kalau Anda berbisnis mass product, availability-nya tinggi ya. Misalnya kopi, di setiap sudut itu ada kopi Anda, di setiap gerobak ada kopi Anda, setiap warung ada kopi Anda, setiap Starling itu, Starbucks keliling ada produk Anda, itu artinya availability-nya tinggi. Jadi produk Anda mudah ditemukan, produk Anda mudah dijumpai, produk Anda, walaupun mungkin produknya jauh karena pengen di delivery, berarti iklan Anda mudah ditemukan. Nah, teman-teman cek apakah produk Anda itu mudah ditemukan ya. Misalnya ada search engine optimization. Kalau misalnya di Google diketik, misalnya Anda jualan sarung ya, di Google ketik sarung, apakah muncul di halaman pertama gitu ya. Kalau Anda seorang kontraktor baja, kalau ketik baja, apakah muncul website Anda yang pertama. Kalau Anda misalnya jualan di marketplace, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, apakah kalau misalnya diketik, misalnya Anda jualan brambang goreng gitu ya, bawang goreng, brambang apa ya, bawang goreng ya, bawang merah goreng ya, brambang goreng diketik gitu, apakah produk Anda yang muncul atau produk orang lain. Nah, jadi tentu ini membutuhkan strategi-strategi yang tidak sederhana ya. Jadi D yang pertama adalah bikin produk Anda itu mudah ditemukan. Artinya produk Anda ya terkenal, bikin produk Anda itu muncul ya.
Sebagai contoh, misalnya kita ambil case di marketplace ya, misalnya Shopee. Kalau Anda mau mencari wajan atau kopi ya, kita minum kopi dulu ya, kopi. Kopi siapa nih? Ini lagi siaran dapat kopi. Kalau Anda ingin beli kopi misalnya, ketika Anda ketik kopi di search-nya Shopee, siapa yang muncul? Akan muncul produk-produk yang lain ya, banyak sekali. Ketik madu, akan muncul madu yang banyak sekali. Atau ketik stroller, baby stroller, akan muncul banyak sekali. Apakah produk Anda yang muncul di situ? Apakah iklan Anda yang muncul? Apakah toko Anda yang muncul? Nah, ternyata kalau Anda amati teman-teman, misalnya di Shopee itu, bagian baris awal itu biasanya ada pojok kiri iklan mereka itu ada tulisan iklan. Nah, rata-rata yang muncul di halaman itu adalah para pemilik toko yang mengiklankan tokonya, mengiklankan produknya ke Shopee sendiri ya. Shopee sendiri kan ada, kita bisa bayar iklannya. Nah, artinya nggak mungkin, hampir mustahil atau probability-nya sangat kecil produk Anda akan muncul di halaman itu ketika diketik gitu ya, di Shopee pencarian Anda tidak pasang iklan, pasti ada di halaman yang kesekian gitu. Jadi mau nggak mau tuh harus iklan. Ada iklan di Shopee ada dua macam kan ya. Yang satu adalah pakai keyword atau kata kunci, yang satu pakai produk sejenis. Jadi kalau Anda misalnya mau pasang iklan di situ dengan kata kunci yang pas mengenai produk Anda berbayar, ya produk Anda yang Anda iklankan akan muncul. Jadi produk Anda mudah ditemukan, otomatis akan lebih laku ya. Nah, ini strategi awal dulu, mudah ditemukan. Apakah bisnis Anda mudah ditemukan di dunia online maupun offline? Ketika Anda punya bisnis tertentu, misalnya Anda seorang notaris gitu, apakah Anda mudah ditemukan? Ya kalau nyari Anda mungkin ketemu gitu. Tapi kalau nyari notaris, apakah ketemunya Anda atau notaris sebelah Anda gitu. Jadi berarti Anda juga harus membangun komunikasi, networking, ikut terlibat dalam komunitas-komunitas sehingga bisnis Anda mudah ditemukan. Ini kata kunci nih teman-teman ya. Ditemukan itu bisa berarti traffic ya. Trafficnya tinggi. Kalau Anda punya restoran, apakah trafficnya tinggi? Kalau Anda punya outlet di mall, apakah trafficnya tinggi? Kalau Anda punya bisnis online, apakah visitornya website Anda cukup tinggi? Kalau Anda punya Facebook, apakah interaksinya cukup tinggi? Kalau Anda punya Twitter, mungkin jumlah followernya apa besar? Kalau Anda iklankan juga di YouTube dengan channel Anda, apakah subscribernya cukup banyak? Nah, itu kira-kira yang membuat bisnis Anda tahapan pertama itu yaitu mudah ditemukan, atau pertama adalah ditemukan, traffic, lalu lintas, orang yang menemukan Anda ataupun bisnis Anda. Itu D yang pertama. Jadi teman-teman benar-benar pikirkan bagaimana produk Anda atau jasa Anda ditemukan oleh semakin banyak orang, berarti probability-nya untuk closing sales semakin tinggi ya. Jadi teman-teman pikirkan itu, apakah iklan, apakah Anda membuat komunitas, apakah Anda memanage sosial media Anda yang sesuai dengan bisnis Anda, keahlian Anda, expert di bidang itu, sehingga trafficnya akan bagus, bisnis Anda akan mudah ditemukan. Ketika Anda punya website, kalau perlu manage keyword-keywordnya ya, kata kuncinya, sehingga search engine Google, Yahoo ataupun yang lain mudah menemukan. Nah, Anda akan masuk di halaman pertama. Ketika Anda punya toko online, berarti bagaimana toko online itu selain Anda iklankan di internal marketplace, bisa Anda bikin artikel, banyak link-link, banyak backlink yang masuk langsung ke produk atau toko Anda. Nah, kunci renungkan itu. Artinya ketika Anda bisa mendouble traffic atau mudah ditemukan orang 2 kali lipat, ditemukan orang, semakin banyak orang menemukan Anda, berarti salesnya kemungkinan akan membaik. Oke ya.
Yang kedua, kalau orang sudah menemukan produk Anda, apakah membeli? Belum tentu ya. Kalau orang sudah menemukan jasa Anda, apakah membeli? Belum tentu. Apa nih hal yang kedua yang harus kita garap? Setelah D pertama ditemukan, D kedua adalah diminati. Jadi orang tertarik dengan produk Anda, orang tertarik dengan jasa Anda, orang tertarik dengan bisnis Anda, diminati. Apa sih yang membuat orang minat terhadap produk kita atau jasa kita? Ya satu, bermanfaat, ada value-nya. Kedua, harganya kompetitif. Ketiga, mungkin terobosan atau temuan baru, teknologi baru. Mungkin sampai di level-level yang produk-produk premium, bahkan tiada duanya, bergengsi, memberi status tertentu. Jadi banyak nih teman-teman, perhatikan saja produk-produk yang ada di rumah Anda. Motif untuk membelinya bisa berbeda-beda ya. Ada yang Anda membeli barang ya karena nice to have, misalnya beli juicer ya 3 juta tapi baru 2 gelas yang dibuat selama 3 tahun atau 3 gelas. Itu artinya apa waktu membeli ya? Atau Anda membeli mobil yang harganya sudah di atas 800 juta, kemungkinan sudah tidak lagi bicara soal biar nggak kehujanan kalau pergi, biar nggak repot kalau pergi ya, levelnya sudah lain. Secara fungsional, kemudian secara emosional, punya status tertentu. Kalau Anda membeli internet gitu ya, apa yang membuat orang menjadi berminat ya, diminati? Kecepatannya ya, jarang drop, harganya ya. Kenapa Anda milih IndiHome? Kenapa Anda memilih Fast Media? Apa bedanya? Nah, misalnya, saya pengen nonton on demand ya, on demand. Jadi, yang ada IndiHome, bisa nonton berita yang sudah lalu, bisa nonton pertandingan yang sudah lalu, bisa nonton film yang sudah lalu. Oke. Tapi mungkin ada pilihan-pilihan lain ya. Kenapa Anda milih Fast Media? Ya, mungkin ada plus minusnya ya. Artinya, apapun yang Anda beli sebenarnya itu inspirasi dari diminati. Jadi produk kita sebaiknya kita desain supaya diminati. Jadi pertama, trafficnya kita sudah dapat, pertama kita sudah dapat ditemukan orang. Setelah melihat produk kita, apakah dia minat? Jadi minat ini strateginya tentu banyak ya. Ada testimoni boleh, soalnya supaya orang berminat. Ada unsur kebaruan, ada unsur manfaat, ada unsur canggih, ada unsur gengsi, ada unsur apapun ya. Jadi tergantung produk Anda, bagaimana caranya produk Anda itu diminati. Jadi orang yang sudah menemukan ratusan ribuan itu jangan sampai mubazir, hilang saja cuma lihat, tidak menjadi closing karena kita lupa menggarap yang diminati. Misalnya contoh kopi saja ya, kopi, minum kopi lagi ya, minum kopi. Selagi nggak ada yang punya. Kopi saja nih ya, kopi. Kopi lagi. Kopi ini kenapa diminati? Bisa jadi rasanya enak, bisa jadi rasanya enak. Tapi rasa kalau digelondongin saja kayak komoditi gitu jadi kurang menarik. Diolah lagi ya. Kopi biji itu bisa diolah lagi. Macam-macam ya, pengolahannya kan macam-macam ya. Ada pengolahan yang benar, ada pengolahan yang biasa, ada pengolahan yang istimewa. Setelah diolah, dari ini menjadi bubuknya itu packagingnya ya. Setelah packagingnya, apakah packagingnya bagus? Kemudian mungkin ada tata caranya, tata cara minumnya, tata cara nyeduhnya. Itu menjadi hal-hal yang sangat unik gitu, yang membuat nilai kopi itu naik, popularitasnya ya. Siapa yang minum kopi ini sebelumnya? Apakah ada orang-orang hebat minum kopi ini? Apakah kopi ini berkelas? Apakah kopi ini punya segmen yang ditujukan kepada orang-orang yang istimewa? Ketika itu dia lihat kopi, kemudian diminati. Artinya kalau kita punya produk, bagaimana caranya setelah orang menemukan produk kita itu minat untuk membeli.
Oke, saya lanjutkan. D yang ketiga apa teman-teman? Dipercaya ya. Jadi setelah strategi supaya produk kita ditemukan, diminati, kemudian dipercaya. Itu penting. Orang tidak akan membeli kalau nggak percaya. Ya. Percaya produk kita, misalnya kalau makanan higienis. Percaya kalau rumah sakit, oh benar-benar bisa menyembuhkan. Percaya kalau software, oh orang ini bertanggung jawab. Percaya kalau produk, oh ini ada garansinya. Dari sebuah hasil output manufacturing yang ternama. Jadi kita harus mendesain ketika orang sudah menemukan produk kita, mulai muncul minat, kita kunci lagi bahwa produk kita bisa dipercaya. Salah satunya membangun brand itu supaya produk kita dipercaya. Nama baik seseorang itu membuat orang bisa dipercaya. Testimoni dari orang-orang membuat orang bisa dipercaya. Track record dari produk ini sudah berapa lama membuat orang makin percaya. Jadi teman-teman, misalnya contoh saya sebut saja kopi kapal api gitu. Anda beli di manapun lah. Yang jualan empok-empok, bapak-bapak di warung mewah, di warung kumuh minum kopi, nggak ada perasaan takut keracunan gitu ya. Kopi kapal api ya udah nggak beracun ya. Kopi top kopi ya sudah nggak beracun. Makan Indomie ya sudah nggak beracun. Kenapa dipercaya? Karena ada produk-produk yang sudah tentunya diuji, dilaporkan. Kalau kosmetik, obat, ada BPOM segala macam, dipercaya. Kalau konsumen kita muslim, ada label halal gitu dari MUI, oh ya dah ini dipercaya halal. Jadi untuk dipercaya ini butuh strategi, butuh program, butuh desain pemikiran agar customer yang sudah menemukan produk kita, yang menemukan jasa kita, dan dia berminat atas produk kita harus menampilkan diri kita sebagai orang yang dipercaya. Apalagi di bisnis online ya, interaksi manusianya sangat minim, trust itu menjadi dominan. Ketika dia percaya atas toko Anda, percaya atas kredibilitas Anda setelah transfer itu akan dikirim barang, atau percaya dengan sistem marketplace yang menjamin keamanan ya, bahwa uangnya kalau belum diterima barangnya tidak akan dirilis, itu membuat sistem yang bagus ya. Kemudian sistem penilaian, kunjungan, testimoni itu dipercaya. Banyak orang-orang yang punya toko, temannya sendiri suruh beli, suruh testimoni, saudaranya sendiri suruh beli testimoni. Itu untuk menguatkan agar tokonya bisa dipercaya. Itu contoh saja. Nah, ketika produk Anda sudah punya brand yang kuat, tentu itu salah satu keuntungannya bisa dipercaya. Ketika Anda baru punya brand baru, produk baru, effort Anda harus melakukan hal strategi D yang ketiga, yaitu supaya Anda dipercaya, produk Anda dipercaya. Ketika ada sistem yang membuat loop itu bolong, nah seakan-akan waduh ini bisa bahaya nih, kalau saya transfer barang nggak dikirim gimana? Anda harus membuat sistem supaya bisa dipercaya ya, bisa dengan garansi, bisa dengan sistem cash on delivery ya, COD itu sangat bagus untuk meningkatkan sales. Kenapa? Orang akan merasa aman, barang sudah di tangan baru dibayar, itu contoh ya. Atau mungkin toko-toko yang ada di mall, karena dia pegang ya, dari sisi trust itu sudah cukup bagus gitu. Tinggal kalau produk itu ada unsur elektronik yang bisa rusak dan segala macam, ada garansi spare part, ada after sales service, punya service center, itu tentu akan membuat orang jauh lebih happy lagi, lebih yakin lagi mengambil keputusan untuk membeli produk Anda. Oke ya, jadi ditemukan, diminati, dipercaya. Satu lagi D yang keempat adalah dibeli ulang. Dibeli ya kan, setelah itu dibeli. Tapi D4 ini dibeli ulang. Artinya kita harus membangun sistem pelayanan yang baik, kepuasan pelanggan, customer relationship management gitu ya, CRM.
kemudian kita bisa membuat after sales service yang baik, sehingga orang akan membeli ulang. Nah, puas dengan produk kita, puas dengan jasa kita. Jangan sampai hit and run ya. Kalau bisnis Anda hit and run, lain lagi ya. Anda buka toko online, kemudian Anda beli stok itu satu kontainer gunting kuku dari dari China, kemudian stok habis, ya sudah, besok habis Anda buka toko lagi, tokonya namanya toko B, kemudian Anda beli sisir satu kontainer habis, ya sudah, ya gitu. Itu berarti tapi walaupun demikian bisa jadi Anda tetap harus membuat program beli ulang kan kalau kontainer belum habis. Jadi tidak boleh dilupakan. Di keempat ini dibeli lagi. Bagaimana strategi supaya produk Anda dibeli lagi? Dibeli lagi. Berulang. Bahkan orang dalam manajemen misalnya mobil atau barang-barang yang long lasting itu sempat berpikir nih, mobil bisa dipakai 10 tahun. Mobil bisa dipakai 10 tahun, 20 tahun bahkan. Ini orang kalau nggak beli lagi kan repot gitu ya. Oke. Ya, salah satu strategi kalau kendaraan itu kan modelnya berbeda-beda ya, sehingga orang yang membeli merasa 5 tahun sudahlah lepas, kemudian beli yang model baru. Itu juga salah satu strategi bahwa D yang keempat yaitu dibeli lagi. Pikirkan itu teman-teman. Kenapa orang membeli lagi? Pelajari psikologisnya bahwa mereka membeli lagi adalah satu karena puas produk itu dipakai menyenangkan. Kalau produk Anda habis, misalnya kayak lipstick gitu kan, pakai habis ya sudah itu beruntung dia akan rutin continue terus membeli. Tapi orang ada bosannya, berarti munculkan variasi yang berbeda ya. Tapi kalau orang kan ada ekspektasi nambah, berarti selalu continue improvement, improve terus produknya. Kalau misalnya lipstick kemarin nempel di gelas, kemudian lipstick berikutnya tidak nempel di gelas, kiss proof gitu ya. Kalau lipstick kemarin cuma bikin bibir merah, lipstick berikutnya adalah yang ada vitaminnya ya, vitamin E, sehingga bibir ini menjadi lebih fresh gitu ya. Apapun ya variasinya, bisa bling-bling, bisa, tapi improve terus. Mungkin casingnya juga perlu ditambah, variasi warnanya. Kalau kemarin menyediakan 16 warna, bisa menyediakan mungkin 30 warna ya. Walaupun mungkin yang fast moving 4-5 warna. Yang lainnya nggak apa-apa untuk mencegah kebosanan sekaligus memprovide bahwa colornya komplit. Nah, membeli lagi, bisa karena barang itu habis, bisa karena bosan, tapi harus disusun strategi. Jangan sampai misalnya membuat kendaraan yang kira-kira 100 tahun orang nggak bosen gitu ya, 100 tahun nggak rusak, waduh itu bisa pabriknya tutup. Jadi ada juga strategi yang semacam itu. Oke teman-teman ya, jadi dalam situasi yang lumayan menekan ini di masa pandemi, mudah-mudahan teman-teman masih antusias, semakin semangat mencari solusi-solusi supaya kita bisa survive, bisa grow, bertumbuh dengan 4D marketing ya. Oke, 1 ditemukan, 2 diminati, 3 dipercaya, 4 dibeli lagi. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video yang lain. Terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe, yang belum subscribe ya. Oke, see you, sukses selalu.